Selamat pagi sahabat bonsai. Jadi sehat selalu buat teman-teman semua. Hari ini kita cek kebun kita, gimana kondisinya di pagi yang cerah, luar biasa. Salam Demek, sehat selalu ya. Yang jelas jangan lupa tetap semangat. Ya, kita langsung aja. Kita ada di kebun. Kondisinya pohon-pohon kita nih di belakang Pak De. Budidaya nih. Kita hanya menggunakan landscape, tetapi bisa mengisi pohon di atas kurang lebih 60 pohon. Kita spill dulu jenis wahong seperti apa kondisinya. Jadi pada dapat wahong di tempel ya, atau disambung dengan menggunakan sancang. Ini proses sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Yo, teman-teman perhatikan situasi kondisi pagi hari. Jadi dengan cuaca yang cerah ini ya, kondisi pohon Pak Syukur. Nah, ini yang paling bahas tadi terkait dengan wahong. Jadi wahong ini mempunyai karakter yang luar biasa di antara jenis sancang ya. Ini sancang yang bisa ditempel pakai sancang seperti. Jadi karakter luar biasa. Dia hampir menyerupai seperti kayak santigi, karakter batangnya. Jadi karakter batang ini tua banget. Nah, ini ukuran tetap 30 cm. Kita ambil ukuran Demek ya, di bawah 30 cm. Nah, jadi dengan lingkar batang seperti ini, besarnya tuh pada peluk lumayan besar, dan ditambah dengan karakter yang tua sekali. Nah, jadi cocok memang untuk bonsai. Jadi bonsai itu kecil ya, karakter tua. Nah, ini nih. Nilai istimewanya di sini keringannya dan tekukan di bawah ini. Habis itu pada sip dengan sancang ya, nih sip dengan sancang sampai sebengkak gini udah. Dari kecil ya, dari kecil segini sekarang udah segini. Tuh teman perhatikan. Dan di sini pada ngerjakan menggunakan tahapan. Jadi los dulu potong, los dulu potong, biar mendapat karakter yang tua. Contoh salah satu seperti ini. Jadi pada los di sini dulu. Nah, setelah besar dapat proporsinya enak nih, terusannya nanti potong, tarik lagi di atas. Nah, ini sampai samping los ini biar nutup kambium, ini narik kambiumnya. Nah, untuk desain bonsai, nah, banyak ada yang bertanya juga, pada gimana caranya dibuat bonsai biar bonsai kita tuh laris manis atau laku. Nah, ini perlu dikuasai terkait dengan teori materinya ya. Nah, tergantung teman ngerjakan pohon desain seperti apa, kan itu dulu. Tapi sekarang udah banyak kontes, jadi teman-teman bisa mencontoh pohon-pohon yang sudah berprestasi minimal. Ya, kalau sancang atau wahong yang dia dapat pada ini pada desain dengan bunjin ya. Bunjin kecil dengan karakter seperti ini. Dan kita buat mahkota agak condong ke depan dikit, tapi jangan lupa antara keseimbangannya, jangan sampai kesannya berat ke kanan, jangan sampai berat ke kanan ya. Tetap keseimbangan tuh kita jaga. Nah, terus untuk mendapatkan karakter tua tetap harus mendapatkan pengelosan seperti tadi pada bilang, potong los potong seperti ini. Nah, di sini memang proses lumayan lama, tapi hasil yang luar biasa. Kalau belum ada ini pohonnya seperti biasa aja, tapi setelah tumbuh subur ya, nah itu kuncinya biar ini bisa cepat nutup luka ini. Ingat kesuburan pohon, kuasai medianya, media tanamnya. Selanjutnya cara pemotongan yang tepat, nah yang tepat. Terus jangan lupa juga salap kambium, ini kuasai. Kalaupun di sini pemotongnya tepat, kalau pohon tidak subur, takkan pernah ini akan menutup. Jadi kuncinya tetap kesuburan.
buat teman-teman semua. Nah, seterusnya menjadi harapan Pak D, dengan posisi seperti ini, mahkota kita taruh di sini. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang belum paham dengan buat mahkota, tarik lurus. Kalau memang alur gerak batangnya meliuk, jadi kita berusaha di atas membuat agak meliuk, biar mengikuti gerak batang. Artinya biar enak dipandang, lentur. Nah ini, terus naik ke atas. Bagi teman-teman yang belum menguasai tentang ruang dimensi ya, jadi buat flow yang enak. Jadi pohon ini ambil yang di belakang, tarik ke depan. Nanti maksud. Nah, sama dengan ini. Ini kan tekupkan di sini. Biar kelihatan dia itu agak ke belakang tapi langsung ke depan. Jadi yang di depan potong, yang ditarik di belakang ke depan. Dan ini pun Pak D sudah potong sekarang karena ini biar nggak over. Karena ada tunas ini, nanti akan bengkak sendiri ini. Tetapi tidak mengalahkan di bawah, tidak over. Ingat itu. Ya, nah, untuk komposisinya percabangan tetap sesuaikan, kita tetap hitung ya berapa cabang mau diisi. Yang penting kita kan desain pohon mencari yang terbaik terbagus. Jangan sampai ada cabang menghalangi di depan. Artinya menghalangi pandangan kita atau nusuk mata. Kita memang ada kendala, tiba-tiba ada tunas tumbuh depan dan ini kosong ya. Salah satunya cara teknik sepada itu yang sudah ya, kalau mengalami kekosongan di samping tetapi tumbuh tunas di depan, kita biar aja tumbuh dulu biar besar. Nah, setelah tumbuh besar baru kita potong pendek lagi. Nah, karena kendalanya kita kan mencari mata tunas. Kalau ini udah besar kita potong, otomatis akan tumbuh di belakang. Yang paling belakang itu yang kita ambil atau yang paling bawah kita ambil. Artinya apa? Kesimpulannya, tunas mana yang perlu kita butuhkan itu kita ambil. Nah, kalau di depan kan mengganggu sekali. Itu solusinya kalau ada yang kosong, ya tidak ada tunas atau mata tunas. Jadi yang besar gini, contoh lah ini. Ini besar dulu, karena tadi sini kosong, di sini kosong gitu loh. Boleh potong nih. Kalau dipotong begini pasti di belakang ada tunas, di depan juga ada tunas. Nah itu deh. Nah kondisi wacang ini pada proses ya sampai tahap seperti ini. Asik tuh, keren-keren. Tuh kita lihat dari bawah. Semoga harapan pohon ini berprestasi ke depannya. Yang jelas kalau pohon yang bagus, pohon yang matang, yang proporsinya enak, dimensinya juga terbuka. Kosong bukan kosong ya, tapi kosong berisi. Contoh seperti itu yang di belakang itu. Nah ini Pak D pegang. Nah jadi nah ini yang Pak D pegang. Jadi kalau pandang sini kan kosong, tapi di belakang kan isi. Nah kenapa nggak ngambil dari sini Pak D ya? Kalau dari sini kan kelihatan dia, tapi kalau ngambil dari belakang masuk ke depan itu kan kelihatan kejauhan jadinya. Kalau mandang dari sini, ranting di belakang itu kejauhan. Nah itu menggambarkan pohon. Ini proses Pak D sendiri ya, kerjakan sendiri, rawat sendiri, biar tahu bagaimana sih suka dukanya proses pohon tuh dari nol sampai jadi. Nah, bila perlu harap kita bisa berprestasi. Nah, ini salah satunya. Saya lihat sebentar dikit ya. Ini dengan karakter seperti ini. Besar batangnya. Dia tumbuh subur. Ini akar. Ada batu. Nah buat teman-teman untuk pemasangan batu hati-hati, mending cari batu yang agak besar ya. Habis itu kita cari alurnya dan posisikan tepat pada di bawah akar. Jangan ditempel-tempel begitu, kurang enak ya, jadi naturalnya kurang dapat ya. Nah, ini. Kalau udah daunnya subur berbunga deh. Di sini belum pemangkasan ya, pemotongan ya. Nah contoh ini pada yang betul. Nah ini nih, kita betul besar kita los di sini. Nah walaupun di sini nggak dipakai nanti, nah ini nggak dipakai, kita potong aja nanti. Yang penting di sini kita dapat
proporsinya. Bengkak di sini, ini mengecil boleh. Nah, potongan ini kita nggak pakai. Kalau pakai di atasan dikit potong, nggak apa. Nah itu buat teman-teman semua. Itu salah satu kita berbagi pagi ini. Semoga sehat selalu buat teman-teman semua. Kondisi pohon semua subur kondisi pohon semua. Oke, salam daripada jangan kendor untuk berkarya. Jadi kita nanti bahas ini. Kita kemas. Nah, kita bahas ya tadi sempat kerjakan. Tadi bahan juga. Nah, keren-keren. Oke, saya rasa itu dulu ya buat teman-teman semua. Ya, nah saya rasa itu dulu di pagi yang cerah ini pada berbagi, dan tetap jangan lupa semangat selalu dan semoga sehat semua keluarga. Jadi kesehatan itu yang paling berharga. Kalau sudah sehat, ngerjain apapun bisa, baik cari rezeki dan bekerja. Dan jangan lupa sobat bonsai, hari udah dekat pelaksanaan The Make Festival, yang mana di The Make Festival ini kita menyajikan beberapa kontes ya, lomba, termasuk pemilihan kategori juri juga, kategori kolektor juga. Yang jelas pohon masuk tanggal 1 dan tanggal 2. Jangan lupa juga batu shusekinya. Yang masuk pohonnya di bulan November, nah tanggal 1 tanggal 2 pohon sudah daftar. Nah yang belum sempatkan, yang belum pernah, ayo kita hadir. Yang jelas kesempatan untuk mendapatkan rumah dan sertifikat tanah adalah pohon yang hadir. Itu diundi, bukan cari yang terbaik. Jadi kesempatan jangan sia-siakan, bawa pohonnya, prospek pun silahkan. Yang penting bahan pun tidak masalah, yang penting hadir. Oke, kita ramaikan festival ya, festival Make yang terbesar perhelatannya tahun ini. Jangan lewatkan, semoga yang mau jualan juga beruntung. Dan perlu pada sampaikan, jadi untuk event ini berpeluang ya, pada kasih ruang dengan teman-teman yang mau jualan, baik itu kuliner, baik itu jualan bonsai atau shuseki, silahkan daftar segera ke panitia. Yang belum daftar silahkan. Yang jelas kami buka dengan selebar-lebarnya. Dan buat teman-teman semua yang mau datang untuk fasilitas penginapan, kuliner, transportasi, yang butuh untuk persiapan atau hadir di The Make Festival, silahkan hubungin panitia atau hubungin nomor WA pada langsung di 085 337 446 668. Nah hubungin, jangan dilewatkan. Nah yang jelas kesempatan itu tidak ada dua kali. Kejar prestasimu, kejar rezekimu, yang tetap jangan lupa tetap semangat. Salam The Make luar biasa.